pemirsa, kembali berjumpa di Nusantara Kini. Kami hadirkan informasi penting. Presiden Prabowo utus Jokowi ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Paus Fransiskus. Mantan pemain sirkus Oce mengadu ke Komisi 13 DPR terkait adanya pelanggaran HAM. Sebanyak 1.967 CPNS 2024 mengundurkan diri sebagai CPNS. Kejaksaan Agung buka suara terkait status tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV. Kita awali dari informasi pertama, pemirsa. Jenazah Paus Fransiskus telah dipindahkan dari Basilika Santo Petrus di Vatikan pada Rabu pagi 23 April 2025. Jenazah Paus Fransiskus disemayamkan dalam peti terbuka sehingga para pelayat bisa melihatnya dan memberikan penghormatan terakhir. Jenazah Paus Fransiskus telah tiba di Basilika Santo Petrus, Vatikan pada Rabu pagi waktu Eropa Tengah. Jenazah Bapak Suci akan disemayamkan selama 3 hari di sana dengan para pelayat diberi kesempatan untuk memberi penghormatan terakhir sebelum pemakaman dilakukan. Sebelumnya jenazah Paus Fransiskus dibawa sejauh 500 meter dari Casa Santa Marta yang merupakan tempat tinggalnya selama 12 tahun di masa kepausannya, sekaligus tempat dirinya menghembuskan napas terakhir. Prosesi pemindahan jenazah dari Casa Santa Marta ke Basilika Santo Petrus diiringi liturgi, mazmur, dan doa-doa dengan dipimpin oleh para kardinal berjubah merah, serta disaksikan ribuan orang yang telah berkumpul di halaman Basilika Santo Petrus. Peti jenazah Paus Fransiskus dibawa masuk melalui pintu tengah Basilika sebelum ditempatkan di depan altar pengakuan dosa. Rencana yang disusun oleh Vatikan, jenazah Paus Fransiskus akan disemayamkan di Basilika Santo Petrus hingga pemakamannya dilakukan pada Sabtu 26 April mendatang. Sementara itu, masyarakat diizinkan masuk mulai pukul 11.00 pagi hingga tengah malam khusus pada hari ini, Rabu 23 April. Kemudian pada Kamis 24 April, publik bisa memberikan penghormatan terakhir mulai pukul 7 pagi hingga tengah malam. Lalu pada Jumat mulai pukul 7 pagi hingga pukul 7 malam waktu setempat. Rencananya setelah disemayamkan di Basilika Santo Petrus, jenazah Paus Fransiskus akan dibawa ke gereja kesayangannya, Basilika Santa Maria Maggiore, yang berada di kota Roma. Di lokasi itu, Paus Fransiskus akan dikuburkan dan diberi batu nisan sederhana dengan tulisan nama Latinnya. Penguburan Paus Fransiskus akan menjadi penguburan Paus pertama di luar Vatikan, setelah terakhir terjadi pada penguburan Paus Leo ke-8 yang dikubur di Basilika Santo Yohanes Lateran pada tahun 1903.
Pemerintah Indonesia akan mengirimkan delegasi ke Vatikan dalam prosesi pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus yang rencananya akan dikebumikan pada 26 April 2025 mendatang. Di antara sejumlah delegasi tersebut ada nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang akan turut hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus. Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengatakan delegasi yang akan diutus diantaranya ialah Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, serta Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Rencananya delegasi pemerintah Indonesia akan berangkat pada Rabu 23 April, namun Prasetyo Hadi tak menutup kemungkinan para delegasi akan berangkat pada hari Jumat mendatang atau sehari sebelum prosesi pemakaman Sri Paus. Pemakaman akan dilaksanakan pada tanggal 26 April. Oleh karena itu, atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan. Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, kemudian yang kedua Wakil Menteri Keuangan Bapak Tommy Jiwandono, kemudian yang ketiga Bapak Jonan, dan yang keempat Bapak Natalius Pigai. Nah, kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita di dalam ikut menyampaikan simpati dan bela. Ucapan duka atas wafatnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Haidar yang pernah bertemu langsung dengan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia itu mengenang Paus Fransiskus sebagai tokoh agama lintas iman yang mengedepankan sisi persaudaraan dalam kemanusiaan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengisahkan perjumpaannya dengan mendiang Paus Fransiskus pada 24 Januari 2024 lalu. Saat itu Haidar Nasir menjadi tamu Paus Fransiskus di Vatikan, Roma. Haidar Nasir memandang sosok Paus Fransiskus sebagai pemuka agama lintas iman yang mengedepankan sisi persaudaraan dalam kemanusiaan dan selalu berpegang pada prinsip keadilan sosial. Haidar Nasir juga menyebut Paus Fransiskus adalah tokoh global yang ajarannya bisa diterima secara universal. Mewakili seluruh pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir pun mengucapkan rasa turut berduka yang mendalam atas wafatnya Paus Fransiskus. Bahkan juga saya sempat bertemu beliau di Vatikan, ada humorisnya. Tetapi lebih dari itu, beliau adalah tokoh yang selalu peduli pada human fraternity, pada persaudaraan kemanusiaan, pada social justice, pada keadilan sosial, dan nilai-nilai luhur kehidupan. Beliau bukan hanya menyampaikan ajaran agama Katolik, tetapi juga nilai-nilai universal yang bisa menjadi rujukan dalam kehidupan kemanusiaan. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang Desri Arwen secara tegas menyerukan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel. Menurutnya yang terjadi di Palestina saat ini bukan lagi bicara tentang agama, melainkan kemanusiaan. Memanasnya situasi di Palestina yang telah merenggut ribuan bahkan jutaan manusia akibat serangan Zionis Israel. Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang secara tegas menyerukan boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Langkah ini dilakukan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut Arwen, sekecil apapun bentuk dukungan untuk Palestina, jika dilakukan secara bersama, pasti akan memiliki dampak yang besar. Terlebih kondisi yang terjadi di Palestina saat ini bukan lagi bicara soal agama, melainkan hak-hak kemanusiaan yang perlu diperjuangkan dan didukung oleh semua pihak. Diketahui boikot produk yang terafiliasi dengan Israel tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 83 tahun 2023. Didedikasikan untuk mendukung agresi Israel, maka kita berkeharusan
untuk memboikot produk tersebut, sehingga ini merupakan bagian nyata ya, aksi nyata dari kita untuk melemahkan aksi agresi Israel. Namun memang harus diakui tidak mudah, tapi sekecil apapun kontribusi kita untuk menghapus penjajahan itu adalah bagian dari kontribusi yang nyata yang secara spiritual bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan kita nanti. Ya, Rabu 23 April 2025 ada langkah maju yang dilakukan para mantan pemain sirkus Oci. Mereka mengadu ke Komisi 13 DPR terkait adanya pelanggaran HAM. Dan tidak hanya soal pelanggaran HAM, mereka juga menceritakan soal perlakuan kasar selama menjalani latihan serta mengaburkan identitas para pemain sirkus. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Srikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Srikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Sejumlah pemain sirkus oriental Sirkus Indonesia atau OCI mengadukan nasib mereka ke Komisi 13 DPR RI pada Rabu siang 23 April 2025. Para mantan pemain sirkus ini menyampaikan adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pihak OCI terhadap para pemain sirkus. Salah satunya yang disampaikan oleh mantan pemain sirkus OCI, Lisa Manangsang, dirinya mengaku dipisahkan dari kedua orang tuanya sejak dirinya masih kecil, di mana Lisa mengaku dirinya telah dijual ke pemilik sirkus. Sementara itu, selama menjadi pemain sirkus, dirinya dan pemain sirkus lainnya selalu mendapatkan perlakuan kasar selama menjalani latihan. Tak hanya itu, dirinya dan para pemain lainnya juga sering menerima pukulan dari pemilik sirkus serta mengaburkan identitas para pemain sirkus. Setelah umur 3 tahun. Anak-anak kecil itu banyak sekali. Saya takut, saya nangis, saya minta pulang saat itu. Tapi nggak dikasih. Saya dibawa ke dalam seperti karavan gelap itu. Saya nangis, terus saya cari mama saya. Sampai akhirnya saya capek mungkin saat itu. Sampai akhirnya saya ketiduran. Mungkin besok paginya saya terbangun jam 6. Kira-kira jam 6 saya lihat banyak kakak-kakak yang sepantaran saya juga pada mulai latihan. Saya pun dilatih dengan kekerasan di situ.
Saya nangis, saya minta pulang, saya selalu mencari mama. Sampai akhirnya mungkin berjalannya waktu saya mulai bisa melupakan orang tua saya. Ya, saya mulai berlatih dengan teman-teman. Setiap ada masalah, kita dipukul, ditabok, ditendang, ditonjok, disambit pakai sandal apa itu loh Pak Jansen, sandal kayu itu loh. Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI Sohibul Iman mendorong pembentukan tim pencari fakta independen untuk mengusut adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Oriental Circus Indonesia atau OCI. Rabu siang, 11 mantan pemain sirkus OCI melapor ke Komisi 13 DPR RI terkait terjadinya pelanggaran HAM. Menurut Sohibul Iman, pembentukan tim pencari fakta ini untuk mengungkap kebenaran terkait kesaksian para mantan pemain sirkus yang mengalami kekerasan fisik hingga menghilangkan asal-usul identitas para pemain sirkus OCI. Sohibul Iman menilai pembentukan tim pencari fakta independen ini bisa menggali kebenaran secara menyeluruh dan objektif. Saya sepakat membentuk tim pencari fakta, ya, karena tadi sampaikan oleh Pak Mafirion dengan kemarin dihadirkannya dari pihak OCI dengan jawaban-jawaban yang ternyata berlawanan, ya, bertolak belakang dengan apa yang dijelaskan oleh para korban. Tentu ini harus dicari fakta yang sesungguhnya seperti apa, dan itu hanya bisa kalau kita memiliki tim pencari fakta yang independen untuk melihat hal tersebut. Dan selebihnya saya kira kita harus kemudian juga membuat, ya, entah bentuknya apa, tapi kita harus mengawasi tentang rekomendasi ini, seperti misalnya mengawasi pemulihan hak korban. Ini juga menurut saya penting sekali. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan oknum anggota Polres Pacitan, Jawa Timur tidak berhenti di ranah etik profesi. Polda Jawa Timur diminta memberikan sanksi etik maksimal berupa pemberhentian tidak hormat dan memproses dugaan pemerkosaan yang dilakukan pelaku. Penanganan kasus yang melibatkan oknum polisi Ajun Inspektur 1 atau Aibtu LC diminta tidak hanya pada ranah pelanggaran etik namun juga tindak pidana. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam menegaskan kelembaganya terus mendorong penanganan kasus ini dan tidak berhenti di masalah etik profesi. Kasus pemerkosaan harus ditangani secara simultan baik dari segi pelanggaran etik maupun tindak pidana. Sebelumnya anggota Polres Pacitan Aibtu LC diduga memperkosa seorang tahanan perempuan. Aksi bejat Aibtu LC dilakukan di dalam tahanan Mapolres Pacitan pada awal April 2025. Saat ini Polda Jawa Timur tengah menonaktifkan Aibtu LC dan menempatkannya dalam tahanan khusus. Hasil dari propam nanti, ya, bisa maksimal. Ya, paling maksimal adalah PTDH. Di level pidana juga bisa maksimal, hukuman sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan pasal persangkaan. Langkah membuat dua jalur ini sekaligus secara simultan adalah langkah yang baik dan semoga ini menjadi satu tradisi. Ya, kasus pembunuhan sadis yang dilakukan oleh pemuda asal Gunung Sari, Kabupaten Serang terhadap kekasihnya membuat gegerkan publik. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Banten mengungkap fakta baru. Dokter ahli unit forensik Birokes RS Bayangkara Polda Banten Donald Rinaldi mengatakan tubuh korban ditemukan tidak lengkap. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa korban dimutilasi saat masih hidup. Saat ini tersangka pembunuhan mendekam di dalam penjara dan dijerat pasal 340 dengan ancaman hukuman mati. Awalnya kan kami tidak bisa memastikan, kemudian kita ambil sampel untuk pemeriksaan kulit otot yang terkena potongan secara histopatologi forensik. Memang tadi baru diperiksa pada tungkai kanan dan kiri itu didapatkan artinya tanda-tanda sebutan seradang atau sel polonuklear yang menandakan bahwa itu didapatkan kekerasan akibat tajam pada korban saat dia masih hidup.
Nelayan dan mahasiswa gelar unjuk rasa di kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Mereka menolak maraknya penjualan ikan impor di Kalbar. Dalam aksinya, massa membawakan ikan mentah serta membakar ban. Ini sebagai simbol kemarahan karena maraknya penjualan ikan impor di Kalimantan Barat. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kalimantan Barat, Hermili Jasmani, mengatakan serangan ikan impor yakni jenis ikan salem atau makarel saat ini begitu masif. Tak hanya dijual di pasar modern, tapi juga sudah dijual bebas di pasar-pasar tradisional. Sementara berdasarkan peraturan pemerintah, ikan impor hanya diperuntukkan bagi dunia industri dan bukan untuk dijual bebas. Menurutnya, masuknya ikan impor membuat harga ikan segar asli tangkapan nelayan Kalbar menjadi rusak dan daya beli menurun. Kami akan sampaikan pada hal-hal yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ke depan nelayan kita tetap bisa kompak, tetap bisa bersama. Yang ambil pemindahan ASN ke IKN Nusantara diundur hingga tahun 2026 nanti. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi masih menunggu perpres dari Presiden Prabowo Subianto. Dan tentunya selain itu di segmen selanjutnya kami punya perbincangan soal 1967 CPNS 2024 yang memundurkan diri sebagai CPNS. Jadi tetaplah bersama kami di Nusantara Kini Jawa Pos TV. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusantara Kini Jawa Pos TV. Pemirsa, pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara, maksud kami Nusantara, yang semula akan berlangsung pada 2025 ditunda hingga tahun 2026. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB, Rini Widiatini, menjelaskan penundaan pemindahan ASN ke IKN karena sedang dilakukan penataan organisasi tata kerja sebagian kementerian dan lembaga pada Kabinet Merah Putih. Selain itu, pemindahan ASN ke IKN juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden Prabowo Subianto. Menpan RB juga telah mengirim surat ke kementerian dan lembaga terkait penundaan tersebut. Dengan mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru agar proses pemindahan ini menjadi relevan, terarah, dan selaras dengan prioritas nasional.
Kami juga sudah untuk itu karena kami sudah menyampaikan surat ke KL, kami sudah menyampaikan surat penundaan kepada seluruh kementerian lembaga dan pegawai ASN yang akan mengenai penundaan pemindahan ini melalui surat Menpan yang kami tanda tangani pada tanggal 24 Januari 2025. Sebanyak 1.967 calon pegawai sipil negara atau CPNS 2024 memutuskan mundur sebagai CPNS karena penempatan yang jauh hingga penerimaan gaji yang dinilai kecil. Menurut Kepala Badan Kepegawaian Nasional atau BKN, Zudan Arif Fakrullah, CPNS 2024 yang mengundurkan diri adalah CPNS yang lolos melalui skema optimalisasi yang dilakukan pemerintah. CPNS ini sebenarnya tak lolos untuk formasi yang dipilihnya. Dengan adanya skema optimalisasi ini, para pendaftar yang tak lolos dan memiliki nilai dengan nomor urut 2 atau 3 ditempatkan ke formasi yang tidak ada pendaftarnya. Zudan Arif Fakrullah menambahkan tujuan optimalisasi ini agar tak ada lagi kekosongan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan adanya skema ini, terdapat 16.167 pelamar yang mengikuti optimalisasi dan sebanyak 1.967 mengundurkan diri. Ada 16.167 pelamar yang bisa masuk lewat optimalisasi. Ini artinya 16.167 tadi pada mulanya tidak lulus, tapi kemudian pemerintah menempatkan pada formasi-formasi yang kosong, yang tidak ada pelamarnya. Dari 16.167 tadi, ada yang mengundurkan diri. Jumlahnya 1.967. Jadi yang mengundurkan diri. Sebanyak 1.967 calon pegawai negeri sipil tahun 2024 mengundurkan diri. Mayoritas CPNS yang mengundurkan diri berasal dari peserta yang berhasil lolos melalui skema optimalisasi formasi. Optimalisasi formasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menghindari adanya formasi yang kosong. Selain itu, pengunduran diri paling banyak karena alasan lokasi penempatan kerja yang jauh dari domisili dan gaji yang tidak sesuai. Dan berikut perbincangan kami bersama pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah yang sudah direkam sebelumnya. Itu lewat jalur optimalisasi formasi, tapi mereka mengundurkan diri. Nah, menurut Pak Trubus, ini kebijakan ini tepat nggak sih Pak, optimalisasi formasi yang diterapkan oleh pemerintah? Silakan Pak. Iya, menurut saya sih tidak tepat jadinya. Karena apa? Karena optimalisasi itu sendiri akhirnya berdampak pada CPNS-nya mengundurkan diri. Dan pengunduran diri berbanyak itu adalah karena jauh dari domisili. Itu. Nah, ini kan menjadi persoalan di mana kemudian rekrutmen CPNS ini menurut saya perlu dievaluasi ulang, Mas. Jadi perlu ditata ulang tata kelolanya sehingga nantinya tidak lagi ada istilah mengundurkan diri. Yang kedua, memang perlu juga karena jumlah pengunduran cukup banyak ya, hampir 2.000, ini perlu juga nantinya diberikan sanksi yang lebih tegas lagi. Selama ini sanksi Menpan RB nomor 6 itu kan sanksinya cuman ini aja, tidak boleh ikut tes lagi selama 2 tahun anggaran. Tetapi menurut saya itu perlu dipertegas lagi karena berarti mereka kan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi komitmennya untuk menjadi CPNS. Kalau menjadi PNS itu memang sudah jadi pilihan, ya dia harus konsisten mau ditempatkan di wilayah seluruh Indonesia. Nah, kalau dia nggak mau, ya berarti dia harus kena sanksi. Mengundurkan diri itu diberikan sanksi seberat-beratnya, misalnya dikasih denda sampai 1 miliar misalnya seperti itu, Mas, sehingga mereka ada keseriusan. Kalau memang enggak ya jangan mendaftar, sehingga memberikan peluang lain yang memang orang-orang lain yang memang berkeinginan untuk menjadi PNS, Mas. Jadi kalau jadi PNS itu sudah pilihan, pekerjaan dimanapun dimana saja seluruh rakyat Indonesia itu sama, tidak ada alasan jauh dari orang tua, jauh dari domisili. Menurut saya itu sesuatu yang alasan argumen-argumen yang tidak bisa diterima secara ini, Mas, konteks NKRI, karena kita dimanapun juga sebagai pelayan publik PNS itu ya birokrasi publik, pelayan publik ya harus mau ditempatkan di seluruh Indonesia, Mas, begitu. Baik Pak, kalau seandainya tadi kan ini karena penempatannya yang jauh juga supaya tidak terjadi lagi
hukumannya harus diperberat. Tapi kalau misalnya kita bicara soal evaluasi Pak dari sisi pemerintah supaya menghindari hal-hal seperti itu, apakah kebijakan ini misalnya penempatannya emang harus di kota yang sudah tempat dia daftar atau gimana Pak menurut Pak Trubus? Iya, kalau menurut saya memang untuk menghindari itu nanti bisa saja jadi disesuaikan dengan domisilinya, Mas. Artinya domisili mana, terus formasinya di situ. Tetapi ini resikonya kan nanti untuk daerah-daerah yang kategori tidak ada formasi, Mas. Artinya formasinya ada tapi calonnya nggak ada. Kan itu sebenarnya optimalisasi ini tujuannya juga positif, Mas. Baik. Karena apa? Misalnya di satu daerah yang tidak ada CPNS sesuai kompetensi yang dibutuhkan, akan diambilkan dari daerah lain yang memang kebetulan overload misalnya gitu banyak, sehingga dialihkan ke sana. Tapi kalau misalnya ini kemudian dianggap tidak tepat, kemudian kita menekankan pada domisili, artinya nanti penerimaannya itu mengakibatkan daerah-daerah yang minim itu formasi atau ada formasi tapi minim itu pelamarnya, itu akhirnya nggak ada orang yang mendaftar, Mas. Nah, itu kan jadi nanti tidak ada pemerataan jadinya gitu. Jadi ini yang menurut saya memang untuk domisili karena domisili yang menjadi aktor utama, ya itu yang di domisili itu diperketat sekalian, Mas, gitu, supaya dia juga mau memilih ke tempat lain. Kalau nggak mau ya sudah, biar diisi yang ini lagi gitu, yang tahun berikutnya. Menurut saya seperti itu, Mas. Oke, tapi selain itu, menurut Pak Trubus misalnya gini Pak, tadi kan kalau kita bicara ada overload di satu daerah dan di daerah lain dan ternyata harus memindahkan sesuai dengan formasi gitu Pak, untuk yang surplus tadi. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah supaya orang-orang ini mau gitu loh Pak? Jadi nggak cuma oke, kalian ditempatin di daerah terpencil tapi tanpa dapat benefit apa-apa, cuma gaji doang. Kira-kira apa Pak? Atau tunjangan? Ya, menurut saya ini harus ada insentif, Mas. Insentif yang diberikan misalnya dia mendapatkan tempat kan, misalnya rumah lah, paling tidak itu rumah misalnya tempat tinggal di sana. Kemudian juga ada jaminan keamanan, karena di antara mereka itu takut, Mas, kalau daerah lain itu takut ya entah dikriminalisasi, entah dipalak, entah sekarang ini juga banyak sekali model-model entah apa sih, entah bentuknya ormas atau apa gitu, suka meminta-minta kan, kemudian takut di situ juga. Standar keamanan ini itu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Artinya di situ ada jaminan, Mas, jaminan mereka dapat insentif, termasuk juga misalnya dia dapat ini pemenuhan kebutuhan, Mas, misalnya dapat beras, dapat ini, karena kan gajinya kecil, Mas, jadi dia dapat beras. Semakin daerahnya semakin jauh, misalnya mereka ditempatkan di wilayah 3T, misalnya 3T itu yang terluar, terisolasi, terdepan. Nah, itu kalau bisa gajinya 2 kali lipat dari ini, Mas, dari gaji pokok yang di tempat yang ini gitu, yang normal atau tempat biasa gitu. Di perkotaan lah, tempat perkotaan misalnya gitu, jadi 2 kali lipat, terus tunjangannya dia diperbanyak, Mas, gitu. Jadi insentifasinya yang diperbanyak. Kalau mau pemerintah konsisten di situ. Kenapa? Karena yang mau pindah IKN aja sudah dijanjikan macam-macam kok, Mas, gitu. Jadi itu yang menyebabkan orang ini kan, pemerintah kan menjanjikan yang aneh-aneh itu tentang ini kan, dengan yang ASN yang mau dipindah ke IKN itu dapat rumah, dapat fasilitas tunjangan bla bla, gajinya juga tambah ini. Nah, ini yang menyebabkan tukinnya juga dinaikkan. Itu yang menyebabkan kemudian masyarakat ini CPNS ini berasumsi kemudian ya harusnya saya diperlakukan seperti itu juga kan gitu, Mas. Oke, tapi menurut Pak Trubus ini sebenarnya ini alasan-alasan yang diberikan oleh para CPNS para lulusan CPNS yang mengundurkan diri ini udah termasuk logis nggak sih Pak menolak mengundurkan diri ini dengan menurut hal itu? Menurut saya sih nggak rasional, Mas, gitu ya. Itu terlalu mengada-ada gitu loh, Mas. Misalnya mereka jauh domisili, nggak ada izin dari orang tua, misalnya keluarga, ya dengan alasan yang lain-lain karena kesehatan dan sebagainya. Itu menurut saya itu hal-hal yang lebih cenderung mengada-ada. Artinya ini kan minimnya komitmen untuk melaksanakan tugas, karena memang dia kan sifatnya pelayan publik, menjadi birokrat negara, Mas, gitu. Jadi atas nama negara. Nah, ini kaitannya mungkin saya juga mencurigai apakah ini karena pembelajaran ini
mata pelajaran pendidikan moral Pancasila yang ada atau bagaimana itu kan. Tetapi yang jelas ini memang ini Mas ada perubahan paradigma dari generasi ke generasi, artinya generasi sekarang yang diterima kan banyak kan milenial Gen Z Mas. Jadi itu kelihatannya sudah cenderung dalam tanda petik itu cengeng gitu ya, kurang fight dalam ini, kemudian tidak mempunyai daya tahan terhadap ini, kemudian wawasan untuk mengembangkan bangsa dan negaranya minim Mas. Itu yang kaitan dengan pendidikan moral Pancasila, jadi kebangsaannya jadi rasa ini, itu yang harus ditekankan, karena ya mungkin Mas Tondi, saya juga sama kan, saya juga ditempatkan jauh dari, tapi ya menurut saya hal yang harus dilalui ya, kalau kan nanti juga bisa saja misalnya sudah 5 tahun misalnya bekerja di situ kan bisa pindah Mas, pindah ke instansi yang terdekat kan bisa mengajukan, yang penting dijalanin aja dulu. Jadi kan orang harusnya melalui proses. Ini kelihatannya orang-orang yang mengundurkan diri ini nggak mau proses Mas, maunya ujuk-ujuk, mau tiba-tiba menjadi pejabat, menjadi orang yang di ini. Itu juga ada ini mental ini antenar ya, mental kayak penjajah Belanda dulu. Kalau jadi pegawai Belanda itu orang yang dihormati, orang yang ini dapat fasilitas yang wah gitu Mas. Jadi saya lihat ekspektasi yang memang berlebih itu Mas dari itu para CPNS. Melihat fenomena ini kita juga tadi bahas soal Gen Z atau generasi milenial juga mungkin termasuk ya. Jadi menurut Pak Trubus nih terakhir, apakah pekerjaan CPNS ini masih jadi primadona Pak di generasi anak-anak sekarang Pak? Kalau saya lihat sudah ini dengan adanya banyak mengundurkan diri, ini mengindikasikan sebenarnya CPNS sudah nggak di PNS itu sudah bukan menjadi pilihan atau menjadi prioritas atau katakanlah idola gitu, enggak sih Mas. Saya lihat memang dari tahun ke tahun itu apa yang membutuhkan itu jumlahnya makin hari makin naik kok Mas. Saya berarti kan memang anak-anak sekarang itu atau generasi muda sekarang tidak lagi dalam tanda petik itu nafsu gitu ya, bernafsu, berambisi untuk jadi PNS Mas, menjadi pelayan publik. Tadi lebih kepada mereka bekerja yang sektor informal Mas. Jadi sektor formal itu sekarang kurang diminati. Ya kan, karena banyaknya aturan, beban yang harus dilaksanakan juga berat begitu. Jadi pilihannya kepada sektor informal yang jauh lebih mungkin lebih menjanjikan dengan adanya penggunaan pemanfaatan teknologi itu Mas. Oke, Pak Trubus Rahardiansyah, terima kasih atas waktunya di Nusantara Kini Jawab Post. Sama-sama Mas. Kejagung sita uang tunai miliar dan kapal pesiar kasus vonis lepas minyak goreng. Informasi yang usai jeda, tetaplah bersama kami di Nusantara Kini Jawab Post. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah
di berbagai wilayah Jawa Timur. Kejaksaan Agung menyita uang tunai miliaran rupiah dan kawal pesiar dalam kasus dugaan suap hakim untuk memberikan vonis lepas penanganan perkara korupsi pemberian izin ekspor crude palm oil di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Saat ini sudah ada 8 tersangka dalam kasus suap vonis lepas korupsi minyak goreng tersebut. Inilah 2 buah kapal pesiar mewah milik salah satu tersangka berinisial AR yang disita penyidik Jampidum Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Merin, Pademangan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley Davidson. Sementara itu, dalam penggeledahan yang dilakukan di kediaman salah satu tersangka, Hakim Ali Muhtarom di Jepara, Jawa Tengah, penyidik Kejaksaan Agung mengamankan koper berisi uang sebesar 5,5 miliar rupiah yang diletakkan di bawah kasur. Barang-barang mewah dan uang tunai tersebut disita atas dugaan suap dan gratifikasi kasus vonis lepas 3 perusahaan minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sebelumnya penyidik Jampidum juga telah melakukan penyitaan mobil-mobil mewah dan menetapkan 8 tersangka dalam kasus vonis lepas minyak goreng. Mereka yang ditetapkan tersangka yaitu 4 orang hakim, 1 panitera, 2 pengacara, dan Security Legal Wilmar Group. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M ya, nanti silakan dihitung ya kalau penyetaraannya. Dan terkait dengan itu perlu juga saya sampaikan bahwa penyidik sudah menyetor titipkan ya hasil sitaan tersebut di rekening penitipan lainnya di Bank BRI. Nah, jadi supaya rekan-rekan media juga memahami bahwa cara-cara kerja penyidikan terkait dengan penyitaan untuk sejumlah uang itu langsung dilakukan penyetor titipan, karena ini kan masih dalam proses di Bank Persepsi ya. Kejaksaan Agung akhirnya buka suara terkait status tersangka Direktur Pemberitaan JAK TV dalam kasus dugaan suap kasus minyak goreng. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Haris Regar, Tian Bahtiar, selaku Direktur Pemberitaan JAK TV dijadikan tersangka karena adanya pemufakatan jahat dan bukan karena pemberitanya. Menurut Haris Regar, Kejaksaan Agung tidak anti kritik terhadap semua produk hasil karya jurnalistik. Tim Kejaksaan Agung juga telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pers dan Dewan Pers pun dapat memahami hal itu. Tetapi yang kita sidik sekarang yang oleh penyidik adalah terkait dengan permufakatan jahat. Ada niat jahatnya yang dilakukan oleh pelaku ini bekerja sama dengan apa? Dengan pihak-pihak yang sudah disebutkan. Untuk apa? Untuk menciptakan opini publik yang akan mempengaruhi terhadap kerja-kerjanya aparat penegak hukum. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka karena diduga melakukan perintangan penyidikan dan penuntutan pengadilan dalam kasus dugaan korupsi PT Timah Impor Gula dan vonis lepas ekspor minyak sawit mentah atau CPO. Ketiganya diduga terlibat dalam membuat opini negatif terkait perkara yang tengah ditangani penyidik Kejaksaan Agung. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menetapkan 3 orang sebagai tersangka karena diduga merintangi penyidikan, penuntutan hingga pengadilan dalam kasus dugaan korupsi PT Timah, impor gula, dan vonis lepas ekspor minyak sawit mentah atau CPO di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ketiga orang yang menjadi tersangka yakni Advokat Marcella Santoso dan Junaidi Saibi, serta selaku Direktur Pemberitaan Televisi Swasta Tian Bahtiar. Mereka diduga melakukan pemufakatan jahat merintangi penyidikan kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP di PT Timah dan korupsi impor gula Tom Lembong baik di penuntutan maupun di pengadilan. Tersangka Marcella dan Junaidi memerintahkan tersangka Tian membuat berita-berita negatif agar menyudutkan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung
dengan imbalan biaya sekitar 478 juta rupiah. Uang tersebut masuk ke dalam kantong pribadi tersangka Tian. Dengan membentuk opini negatif, seolah-olah yang ditangani oleh penyidik tidak benar, mengganggu konsentrasi penyidik, sehingga diharapkan atau harapan mereka perkaranya dapat dibebaskan atau minimal mengganggu konsentrasi penyidikan. Selain daripada itu, para tersangka juga melakukan perbuatan yaitu menghapus beberapa berita, beberapa tulisan yang ada di BBE mereka sebagaimana keterangan yang telah diakui oleh para tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Junaidi dan Marcella kini ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Ketiganya dijerat Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP. Bergeser ke informasi lain dari gelaran pemungutan suara ulang di Kabupaten Serang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Banten mulai melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara untuk paslon Andika Hasrumi dan Ratu Zakia. Proses pencoblosan pemungutan suara ulang PSU di pilihan Bupati Serang telah dilaksanakan pada hari Sabtu 19 April 2025. Saat ini KPU Kabupaten Serang melakukan rapat pleno tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan. Di Kecamatan Keramat Watu ada 15 desa dan 138 TPS. Rekapitulasi perhitungan perolehan suara akan dilaksanakan dalam 1 hari karena jumlah kotak suara sedikit berbeda dengan pilkada serentak pada tahun 2024. Untuk tingkat partisipasi pemilih di daerah Kecamatan Keramat Watu pada pemungutan suara ulang hanya 63,25%. Berapa desa Pak untuk di sini? Untuk Kecamatan Keramat Watu ada 15 desa. Kalau jumlah TPS? Jumlah TPS kita ada 138 dengan DPT 74463. Kemarin tingkat partisipasi di wilayah Keramat Watu berapa Pak? Kira-kira? Dari pilkada kemarin sampai ke PSU ini ada penurunan. Kalau di PSU ini untuk partisipasi masyarakatnya 63,25%. Sementara Ketua KPU Kabupaten Serang Muhammad Nasihuddin menyampaikan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang untuk paslon Andika Hasrumi dan Ratu Zakiah dimulai sejak tanggal 20 hingga 24 April 2025. Di Kecamatan Keramat Watu tercatat ada 2.355 titik TPS dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 1.225.875 jiwa. Melaksanakan tahapan selanjutnya dan sebagaimana jadwal bahwa hari ini secara serentak dimulai rekapitulasi tingkat kecamatan dan waktunya ada yang mulai pagi, ada yang mulai siang. Itu tergantung kesiapan teman-teman KPK, baik itu tempat, sarana prasarana dan lainnya. Dan mudah-mudahan prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Rekapitulasi saat ini masih berlangsung di 29 kecamatan. Ketika sudah selesai di tingkat kecamatan, maka akan dilanjutkan di tingkat kabupaten. Suhendi, Cawapres TV, Kabupaten Serang, Banten. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua,
Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Berbagi terang untuk semua, Serikandi PLN sambung listrik gratis masyarakat tidak mampu pada Hari Kartini. Memperingati Hari Kartini, Serikandi PLN Jawa Timur melaksanakan aksi sosial di bidang pendidikan dan kesehatan. PLN amankan keandalan pasokan listrik Hari Paskah di berbagai wilayah Jawa Timur. Pemirsa, pelaku usaha UMKM di Kota Mojokerto sukses mengembangkan minuman kemasan tradisional dan kios STMJ yang tersebar di banyak daerah di Jawa Timur dengan bermodalkan semangat. Ya, pekerjaan yang digeluti 18 tahun oleh ibu 4 anak ini bisa menghidupi keluarga dan dia membiayai pendidikan anak-anak yang kuliah di kampus ternama di Surabaya dan Malang sampai lulus. Ikilah usaha oman utawa UMKM ombenan kemasan tradisional lawas koyok kopi rempah, cai abang karo temulawak sampai wedang uwuh sing dilakoni sak pendinone karo Maria Ulfa 56 tahun warga Kelurahan Meri Kecamatan Keranggan Kutha Mojokerto. Sampai saiki produk ombenane tradisional dadi luwih maju berkembang terus kondang sampai krungu nang Jobo Jawa Timur. Status rondo gak nggarakno Maria Ulfa pedot semangat kang ngelakoni penggawean omane sing tau dilakoni karo bojo iki. Marek pondok semangat, Mbok Dewar papa tanah iki terus ngembangno usahane sampai isok ngebeki kebutuhan keluargae. Barek telaten karo semangat kerja sing dukur penggawean ombenan tradisional koyok kopi rempah, cai abang, temulawak sampai wedang uwo sing wis dierui karo wis duwe izin iki ake dipesen karo uang-uang lewat marketplace dikirim nang pirang-pirang daerah nang Jawa Timur sampai Jobo Jawa Timur. Saliyane iku Maria Ulfa rondo papa tanah iki yo ngembangno usaha warisan toko bojone yaiku warung STMJ sing terus dikembangno sing sampai saiki duwe 15 cabang sing kesebar nang pirang-pirang daerah nang Jawa Timur koyok Mojokerto, Sidoarjo, Gresik sampai Madura. Kaselu saiki rondo sing kecatet melok UMKM iki sampai iso ngeragati sekolah papat anake sampai mlebu terus lulus teko kampus negeri favorit nang Surabaya karo Malang. Precengane Mbok Dewar kuat semangati asal Kutha Mojokerto sing sukses ngembangno ombenan kemasan tradisional iki iso didadekno contoh ambek motivasi nang para Mbok Dewar liyane khususnya sing statuse rondo ojo pedot semangat kanggo bercita-cita ambek masa depan keluarga. Aminuddin Ilham, CTV. Kampung Kaleng bukan kampung kaleng-kaleng. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.